harap semuanya sehat ya di rumah ya. Hari ini kita mau kembali memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan dan juga membuat prakarya. Kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita di hari Minggu ini. Jangan lupa semuanya duduk yang bagus, yang tegak ya. Jangan ada yang selonjoran. Ayo yang lagi selonjoran di kasur, di sofa, bangun semua. Yang tegak duduknya ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa ya. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Kita mau katakan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semangat berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita naikkan lagu ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semangat berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami masih boleh dapat kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa fokus untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau serahkan setiap kami satu pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, sekarang setelah kita menyembah Tuhan, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Semuanya sudah dalam kondisi tubuh yang kuat, sehat. Kita mau olahraga sebentar ya. Kita nyanyikan lagu di kepak-kepakan tangannya. Yang bisa semua ikut nyanyi, yang belum bisa ikutin juga pakai gaya ya. Siap tangannya? Yuk kita sama-sama mulai. Lagu ini di kepak-kepakan tangannya. Semuanya siap dengan drama? Yang semangat ya nyanyinya ya. Di kepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri,
itu lagunya tentang bahwa saya senang jadi anak Tuhan. Siapa yang bisa tebak lagunya apa? Betul, Happy ya ya ya. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Ya, Cici Ana juga senang sekali jadi anak Tuhan. Yuk kita nyanyi sekarang lagu ini sama-sama. Yang senang jadi anak Tuhan, nyanyinya harus yang kencang ya. Jangan lupa pakai gaya, kita nyanyi dengan semangat. Yuk, sama-sama kita nyanyikan lagu ini, Happy ya ya ya. Tangannya di pinggang. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Semuanya masih ikut nyanyi ya. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar, temanya adalah kebangkitan yang membawa perubahan. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita. Kita menyanyikan pujian tanda paku di kaki dan tangan. Kalian mungkin sudah nyanyi lagu ini ya beberapa minggu kemarin, sudah diulang-ulang. Tapi nggak apa-apa, kita mau nyanyi lagi, kita mau ingat lagi bahwa Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa Dia mengasihi kita, Dia memberikan hidupnya, tangannya dipaku, lambungnya juga ditusuk, dan kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Siap semuanya ya? Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Oke, kita menyanyikan lagu ini sekali lagi ya, sama-sama semuanya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Ya, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengan sikap berdoa. Kita mau nyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Ya, semuanya yuk. Duduknya yang tegak. Sikap berdoa. Firman Tuhan ku dengar.
memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa konsentrasi, supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak tengok lagi kiri kanan ataupun main-main ataupun melakukan hal-hal yang lain. Biar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan supaya hati kami bisa seperti hati yang lembut, yang mau mendengar dan juga mau taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah daring bersama Elo Kids GKRI Mangga Besar. Adik-adik, yuk duduk yang manis. Kita tunjukin sikap kita yang hormat sama Tuhan. Jadi adik-adik harus dengerin firman Tuhannya dengan duduk yang manis ya. Jangan ada yang tidur-tiduran. Oke? Nah, pinter semuanya. Adik-adik, si Novem punya makanan nih. Nih, lihat nih. Adik-adik percaya nggak kalau makanan ini enak? Apa? Nggak percaya? Kalau gitu nih, si Novem cobain dulu deh. Kasih lihat sama adik-adik nih. Cobain ya. Enak loh adik-adik, beneran enak. Hah? Nggak percaya? Iya, habis kalian belum cobain sih. Jadi kalian nggak percaya deh, ya kan? Tapi adik-adik, percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus itu beda ya dengan kita cobain makanan tadi. Iya. Siapa coba di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit? Iya, Cinovem juga percaya, sama loh kalau yang itu. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup? Wah, hebat loh adik-adik. Sama, Cinovem juga percaya kalau Tuhan Yesus kita itu Tuhan Yesus yang hidup. Tapi adik-adik, ada loh satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan hidup. Siapa ya kira-kira orangnya? Yuk kita simak ceritanya sama-sama. Ketika Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan, kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas pun percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, sebab dia telah melihatnya sendiri. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Wah, adik-adik, rupanya murid Tuhan Yesus yang tidak percaya adalah Thomas. Ya, pada awalnya Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi setelah Thomas melihat tanda paku di tangan, di kaki, dan di lambungnya Tuhan Yesus, Thomas menjadi percaya. Nah, bagaimana dengan adik-adik nih? Kita kan saat ini nggak bisa tuh melihat tanda paku di tangannya Tuhan Yesus. Bagaimana adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit? Ya, kita percaya dengan iman kita. Betul, kita percaya dengan iman kita
bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit. Ya, selain itu kita juga bisa membacanya melalui firman Tuhan, supaya kita makin dikuatkan, makin percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Selain dari baca firman Tuhan, juga bisa melalui pengalaman hidup kita. Waktu kita berdoa, waktu kita disembuhkan ketika kita sakit, waktu Tuhan Yesus menolong kita semua, waktu kita menghadapi persoalan. Ya kan? Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus juga mengubah Thomas yang ragu menjadi percaya. Kita juga harus berubah ya adik-adik. Yang tadinya malas harus jadi rajin. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu, rajin belajar, rajin bantu mama papa. Pokoknya rajin semua deh. Ya. Nah, yang tadinya suka marah-marah, jangan marah-marah lagi. Jadi anak yang baik ya adik-adik. Terus apalagi ya? Nah, yang tadinya misalkan suka pelit tuh, nggak boleh. Kita harus berubah jadi suka berbagi dengan semua orang. Seperti Tuhan Yesus juga mengasihi orang-orang di sekelilingnya. Ya adik-adik ya? Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oh, lumayan panjang ya, tapi bisa kok kita hafalin. Sekali lagi yuk, kita baca sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oke? Ya, nanti bisa diapalin lagi ya. Baca terus, baca terus, baca terus firman Tuhan. Ya adik-adik, setiap hari kita harus rajin baca firman Tuhan, supaya kita bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Nah, sampai di sini dulu ya firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu melindungi dan memberkati kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk firman Tuhan hari ini, biarlah dapat menolong adik-adik supaya bisa berubah menjadi lebih baik lagi Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang rajin, menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak Tuhan yang suka berbagi. Tolong kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman di sekeliling kami yang mengalami persoalan. Kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus tolong sembuhkan. Kalau sedang ada yang susah, Tuhan tolong mereka semua. Tuhan tolong cukupkan semua kebutuhan adik-adik. Juga ketika adik-adik ulangan, supaya bisa mengerjakan dengan baik. Tuhan Yesus tolong kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Harap baik-baik selalu ya, sehat. Hari ini Cici akan mengajarkan membuat prakarya kipas berbentuk tangan. Bahan-bahannya adalah gunting, stik es krim, lem, spidol atau pensil warna, alat tulis, dan karton. Stik es krim ini kalian bisa ganti, kalau kalian tidak punya bisa diganti dengan sedotan. Pertama-tama kita cetak jari kita di kertas, tangan kita di karton seperti ini.
Lalu kita gambar. Seperti ini. Lalu kita gunting seperti ini. Lalu di tengahnya kita buat heart. Seperti tanda paku di tangannya Tuhan Yesus, kita buatnya heart. Lalu kita warnai heartnya dan kita hias tangannya. Dihias, kita tempel stik es krimnya. Jadi seperti ini hasilnya. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.